Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku, secara khusus jemaat GBKP Runggun Bukit Raya, juga saudara-saudara kami yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kali ini dalam PJJ kita, PJJ tanggal 12 sampai tanggal 18 April 2020, saya akan memakai bahasa Indonesia dan mungkin di sana-sini saya akan campur dengan bahasa Karo. Karena setelah beberapa minggu saya evaluasi bahwa dalam PJJ kita ikut juga anak-anak kita. Oleh karena itu, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kita dengar pada setiap PJJ kita, khususnya pada malam hari ini juga menjadi peneguhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan bersama dengan anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita, Pustaka Sibadianta, untuk kita sungguh-sungguh boleh memuji muliakan Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam PJJ kita pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, mari kita angkatkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah kita rayakan akan kemenangannya atas kayu salib, atas kematian, adalah Tuhan yang begitu baik sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Betapa baiknya Tuhan. Kita bertepuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, oh, oh, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita masih memuji muliakan Tuhan dari kitab Nenden kita 242, Sendah Wari Paskah. Sendawari Paskah, pria ukur tak, Yesus engkau keke, tangkas kuasana. Sendawari Paskah, malam ateta, Yesus engkau keke, nebusi dosa. Surak haleluya, oh haleluya, Yesus engkau menang, kita bersenang. Ngerayakan Paskah, Paskah geluhan, Yesus disaksikan, pas perbahanan, maba keriahan, ras pengharapan, Yesus disaksikan, rasi pembarkan. Surak haleluya, oh haleluya, Yesus engkau menang, kita bersenang.
Bapa sini surga, Bapa si tandai kami bas Kristus Yesus Tuhan kami. Katakan bujur kami man bandur mengkah kelukur kami. Kelengatindu tetap jayang geluh kami. Kam di batala pernah nadingkan geluh kami. Kam di bata si tetap jagai kami. Ibas kerina dampar geluh kami. Bujur Tuhan ibas beringi sendah. Banci kami pulung. Radu keras keluarga kami tengah-tengah jabu kami. Aku banci radu ras kami bersekutu muji Tuhan. Relajarkah kami palaskan katandu. Arah PJJ kami ibas beringi sendah. Te kami kamras kami. Sebab firman Tuhan sendiri ngatakan cah. Dua entah telu kalak gia pulung ibas gelarku kamras kami. Maka Bapa kehadiran du mereka sukacita ras kemalaman ateman kami. Desken kami PJJ kami bas beringi sendah kubastan Tuhan. Tuhan si masuk kami. Tuhan sing rajai pusukur kami. Maka PJJ kami labo hanya secara formalitas rutinitas. Tapi arah PJJ kami Tuhan tutu terpuji ras badia. Mereka sukacita kemalaman ate tambah kini tekan kami man Tuhan. Terpuji gelardu Bapa sini surga, deskan kami tak geluh kami kubastan Tuhan, ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Tertoto kami ngatakan bujur man Tuhan. Amin. Bapa nande turang senina, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ope kita dengkekan kata di bata, mari ras kita deken denden pujin, alu lagu si berjudul Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Hidupku hanya ditentukan
Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang boleh Engkau pakai pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kami, baik kami yang mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh kami pakaikan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena setiap kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari perjanjian baru surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan dari bahasa Karo, demikian firman Tuhan. Kam enggo ipekeke di bata ras Kristus, maka daramila erta-erta si surga. Ibas ingan Kristus kundul arah kemohon di bata. Bulatkanlah ukur-ndu nandangi erta-erta surga. Labo nandangi perkara-perkara doni indah. Sebab kam enggo mate janah kegeluhan dusi tuhu-tuhu genduari la idah doni indah. Sebab terbuni ras Kristus ibas di bata. Kegeluhan du si tuhu mekap Kristus. Janah asum la teridah pagin. Kampe ikut teridah ras ia. Jana asum ia teridah pagin, kampe ikut teridah ras ia. Dingendat bagin ibas kemuliana. Terjengjengan ca, pengogenta si jadi renungan man banta kerina, ibas bermisi sendah. Si jadi tema, Bapa nande turang senina ipekeke ras Kristus. Dalam rangka Pasca dan HUT KKR 130 tahun. Dibangkitkan bersama Kristus. Dalam rangka Pasca dan HUT KKR GBKP 130 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat Kolose adalah jemaat yang didirikan oleh Epafras sebagai buah dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Efesus. Di awal suratnya ini diceritakan bagaimana Paulus menerima kabar tentang keadaan jemaat Kolose dari rekan pelayanannya, yaitu Epafras. Di satu sisi Paulus mendengar akan jemaat Kolose yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Namun di sisi lain ada yang menghambat pertumbuhan iman jemaat, yaitu dengan adanya aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat, guru-guru palsu yang secara khusus bisa menghambat jemaat pada waktu itu di dalam pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal yang kedua, di sana Paulus kembali mengingatkan jemaat tentang keutamaan Kristus di dalam hidup orang-orang percaya, atau Kristus yang paling utama. Kristus yang paling utama. Tetapi di sisi lain, Paulus juga mengingatkan akan jemaat supaya waspada, supaya berhati-hati, metenget, kaisi perlu tengeti, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran si lepak, tradisi-tradisi pada waktu itu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sebagai contoh saja, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana Paulus mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Artinya pada saat itu ada orang-orang yang berusaha menipu jemaat dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya baik, kelihatannya bijak, tetapi menyesatkan. Pada ayat yang ke-16 di sana juga Paulus mengatakan, janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, dan seterusnya sampai ayat yang ke-23. Kembali artinya pada saat itu masih banyak orang-orang Yahudi
yang mempertahankan tradisi nenek moyang yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya justru menjauhkan jemaat dari imannya kepada Yesus Kristus. Kira-kira seperti itulah situasi jemaat Kolose pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Kolose tujuannya agar iman jemaat pada waktu itu semakin diteguhkan. Kalau kita melihat dari pasal yang ketiga yang menjadi perenungan kita, ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana diawali dengan kata-kata pada ayat 1 dan ayat yang kedua, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kalimat carilah perkara yang di atas, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan berusahalah untuk mendapat hal-hal yang di surga. Nah, di Bas Pustaka Sibadianta katakanna daramila erta-erta di surga. Artinya, kai si katakan Paulus enda, carilah perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara yang di surga, daramilah erta-erta di surga, selaku kita kalau singgo ipekeke di bata, singgo ipekeke Kristus, singgo tekman Kristus dalam hidup kita, harus kita berjuang, berusaha, mencari, darami, berusaha, darami kai, erta-erta surga. Mencari apa? Mencari perkara yang di atas, bukan perkara-perkara dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya di sini Paulus ya mencoba memberikan satu pemahaman kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus, supaya di dalam kehidupan kita ada proses internalisasi, ya, proses penghayatan kita akan nilai-nilai yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Artinya sebagai orang percaya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba kalau kita sudah percaya kepada Kristus, langsung kita hidup baru, tidak. Ada proses yang harus kita lewati. Ada penghayatan akan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari yang secara konkret itu dapat kita wujudkan dalam perubahan orientasi hidup kita, perubahan cara pandang kita atau cara pikir kita, perubahan cara tutur kita, perubahan gaya hidup kita. Itulah esensi manusia baru yang kemuliaannya akan dinampakkan suatu hari kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaannya. Itu yang dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Namun karena kita masih tinggal di dunia ini, masih hidup di tengah-tengah dunia ini, perjuangan kita masih panjang, belum tahu sampai kapan, ya, artinya tetap kita mempertahankan kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus berikan ketika Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dalam proses tetap kita mencari, memperjuangkan perkara-perkara yang di atas, entah darami erta surga. Secara konkret, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keinginan-keinginan daging atau sifat duniawi manusia lama dijelaskan Paulus di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Jelas sekali Paulus mengatakan matikanlah, bunuhlah. Apa yang harus dibunuh? Apa yang harus dimatikan? Yang harus dibunuh, yang harus dimatikan adalah keinginan-keinginan daging. Seperti apa? Kalau saya membaca di bahasa Indonesia, di sana dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, keserakahan, hawa nafsu, kenajisan, percabulan, keserakahan. Karena keserakahan sama artinya dengan penyembahan berhala. Kalau di bahasa Karo itu juga sama seperti itu. Bunuh, ambekkan lah, kaisi harus dibunuh, kaisi harus diambekkan. Merawa, ngamuk, segat ate, cekurak, melaskan cakap meleket, perguak, olah perguak,
Ras debana. Tapi kai si harus dilakukan kita. Si harus dilakukan kita, si harus dipakaikan kita. Ayat 12 sampai ayat seterusnya. Belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, mengasihi, menjadi orang yang membawa damai sejahtera, mampu bersyukur, hidup dalam ketaatan, dan sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema PJJ kita pada kesempatan ini Ipekeke ras Kristus, atau dibangkitkan bersama Kristus. Tema ini mengingatkan kita akan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Identitas kita bukan hanya yang tertera di KTP kita beragama Kristen, atau identitas kita bukan hanya karena ada kalung emas dengan mainannya salib, atau identitas kita bukan hanya tulisan di mobil kita, Yesus penolongku, Yesus is my savior, bukan hanya itu. Tapi identitas kita adalah tetap mencari perkara-perkara di atas, perkara-perkara surga, dan mewujudkannya secara nyata, secara konkret di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tunjukkan perubahan-perubahan dalam orientasi kehidupan kita. Khususnya dalam orientasi hidup kita, saudaraku, tidak melulu kita mengejar harta. Harta penting, sampai bilang harta tidak penting, tetapi harus ada keseimbangan. Kalau melulu ngayak-ngayak harta, tading harta si tuhu emkap kai, harta surga, kini tekenta. Sab kini teken si baba kita lagi, harta surga tading, jabatan tading, kedudukan tading. Tapi kai si baba kita asum kita laus ngadap ku Tuhan, kini tekenta. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya pasti berakhirnya COVID-19 ini akan banyak merubah orientasi hidup kita. Tidak lagi yang paling utama itu jabatan, kekuasaan, harta, tetapi ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Kita mampu bersyukur kepada Tuhan, semakin lagi rendah hati, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Cara pandang kita, mindset kita, cara berpikir kita, tidak lagi negative thinking, tapi lebih positif. Sehingga ketika ada orang yang berpikir ataupun berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, kita nggak langsung sakit hati. Cara pikir kita, cara pandang kita positif. Punya semangat, optimis, memberi teladan yang baik. Aura yang kita tampilkan, yang kita sampaikan dalam hidup kita sehari-hari, aura yang baik, bukan aura yang menakutkan, aura yang menyeramkan, tapi aura yang baik. Kita mampu memberi teladan dalam kehidupan kita. Mampu kita memanage konflik, mengelola masalah, dan lain sebagainya. Menunjukkan perubahan dalam tutur kata kita. Santun. Artinya santun yang tulus, karena ada juga santun cantik di bibir, di mulut, tetapi beda di hati, beda di belakang, bukan seperti itu. Santun tetapi tulus. Mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberikan semangat bagi lawan bicara kita. Menunjukkan perubahan gaya hidup. Sederhana, hemat. Ketika saya bicara soal hemat, itu bukan pelit ya. Itu tidak sama. Sederhana, hemat, peduli, sesama peduli lingkungan. Terlebih saat COVID ini berlangsung, kita tidak tahu sampai kapan. Reburak ukurta. Derbing gosi berikan penampat mansina turangta. Si memang berdampak keluar kita COVID-19, baik dari sektor Sion, Galatia, sektor Hermon, sektor Maranatha, sektor Bethesda. Banci jadi gokri kari sen ibas gunanat dana paskata. Jadi kayak si ban kita, tek-teken kita banci. Rutang si megegeh nampati si kurang megegeh. Ras-ras si sampati, ras-ras si berkendalan pula solusi nandangi sinaturang si berdampak ke dari kita
COVID ini. Kalau bisa di luar dari anggota kita berikan juga pertolongan. PJJ kita kali ini dalam rangka Paskah dan HUT KKR 130 tahun KKR GBKP. Kalau kita mendengar pesan dari khotbah Paskah live streaming hari Minggu kemarin dari Pendeta Agustinus Purba, Ketua Umum Madraman kita, Olambiar. Olambiar. Jangan takut. Jangan kita takut. Artinya memang kita takut. Takut itu manusiawi, wajar dalam kehidupan kita. Ketika ada tantangan, rintangan, godaan dalam kehidupan kita, bahkan COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan, kita takut. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita setiap saat, setiap hari. Menguasai pikiran kita sampai akhirnya kita tidak berpikir positif, tidak dapat berlaku positif, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang positif. Di rumah aja, mengkem di kamar sampai nggak mau ngapa-ngapain. Di rumah, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa buka Facebook siaran langsung, memberikan kata-kata motivasi bagi saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Pula kakari nina Pendeta Agustinus aku tawa ke asum kata kena ganasan kita sangken corona. Corona penggur biar kita ganasan ke kita sangken corona. Kita tidak takut, tapi tetap harus kita waspada. Dalam rangka HUT KKR 130 tahun GBKP, KKR GBKP, kita bersyukur tepat tanggal 18 April KKR GBKP berusia 130 tahun. Artinya KKR GBKP bukan hanya generasi gereja masa depan, tapi gereja masa kini juga. Karena KKR kita ada di dalam kehidupan gereja kita. Oleh karena itu selalu kita berikan tetap pelayanan yang maksimal, pelayanan yang terbaik untuk KKR GBKP. Fasilitasnya, program-programnya, pelayan-pelayannya, guru-guru KKR kita perhatikan. Anak-anak kita perhatikan. Apalagi yang kurang? Gedungnya kah? Fasilitasnya kah? Panggung boneka dan lain sebagainya. Apalagi supaya anak-anak kita dari kecil muatan kerohaniannya sudah kita berikan yang terbaik. Percayalah, ketika anak-anak kita dalam pertumbuhan imannya, gereja maupun keluarga-keluarga memperhatikan secara luar biasa. Ketika dalam tumbuh kembangnya semakin hari boleh semakin dewasa, anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalaupun dia keluar dari Pekanbaru ini, keluar dari rumah kita, dia sekolah di daerah yang jauh, kota yang jauh, kita tidak pernah takut. Karena dia sudah kita isi dengan kekuatan iman yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan, biarlah tetap Tuhan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh dalam kehidupan kami sehari-hari mencari perkara-perkara surga, mencari perkara-perkara yang di atas, sebagai tanda kami orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Berkati kami, tolong kami dalam perjuangan kami tengah-tengah dunia ini, karena kekuatan kami terbatas. Tapi ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, anak-anak kami, karena malam hari ini dalam PJJ kita juga kita merayakan HUT KKR GBKP 130 tahun. Kita akan naikkan pujian Aku Anak GBKP, dan ini merupakan Mas KKR GBKP. Aku anak GBKP, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GBKP,
kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita menaikkan pujian bukan karena kebaikan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Kita bersatu dalam doa untuk doa persembahan dan doa syafaat kita. Toto kita. Bujur Tuhan, beringi sendah Engkau banci ujungi kami, BJJ kami. Bahanlah arah persekutuan kami, ras keluarga kami. Nambahi sukacita kemalaman ateman kami. Peteguhi kini tekan kami. Gelah tetap ngasup kami ngalahkan berbagai-bagai tantangan godaan di tengah-tengah geluh kami. Dengan arah persekutuan kami, PJJ kami bas beringi sendah Tuhan saja puji rasi permuliakan kami. Bujur Bapa, persembahan kami penggondeskan kami manbandu, pasu-pasu Tuhan persembahan kami. Pasu-pasu Tuhan si tanding ibas kami. Ajari kami tetap ngasup, makaikan singgo berikan Tuhan man kami alumu huli. Lalu bagi tetap tercukupi kami kebutuhan kami, wari lepas wari. Sampati Tuhan anak-anak lu secara khusus si terpapar COVID-19 secara khusus ibas bidang ekonomi. Te kami maka ibas YP lah pernah tadingkan Tuhan anak-anak duenda. Beri Tuhan gegeh, beri Tuhan kengasupan manpana. Terlebih ajari kami kerin anak-anak lu rikutkan kelengat di singgup berikan Tuhan man kami ngasup tetap kami peduli perdatekan senaturang kami indah rutang kami si megegeh enam pati senaturang kami si kurang megegeh maka kegeluhan napi tetap ipeliharakan Tuhan arah kami kerina anak-anak lu. Bujur Bapa sini surga ibas paksa indah terus kami mindo perkuah hati Tuhan rikutkan persoalan di tengah-tengah doni kami tengah-tengah bangsa kami karena COVID-19 silengar kedungan sebas paksa indah. Bapak sampati kami, sampati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, seku pemerintah di daerah-daerah, maka tetap banci dalam kena tanggung jawab na alu muhuli, berikut raskrina kami masyarakat di tengah-tengah Indonesia indah, maka arah aturan-aturan singgoi bahan pemerintah kami, ngasup kami matuhi isa, ras tuhu-tuhu kami taat arah kai singgoi katakan pemerintah kami. Semakana ibas wabah virus corona indah pe banci i pengadi Tuhan arah kedisiplinan kami. Bujur Bapa, pasu-pasu kam, para dokter, perawat, relawan si tetap setia dalam tanggung jawab nampati anak-anak du si ODP, si BDP bahkan singgo positif kena virus corona indah. Tuhan pegegehi kami ya kerina
sampati kam ia kerina, berikan kam gegeh sirna ibas Tuhan nari, maka tetap ia sehat-sehat ibas nalankan tanggung jawab na keluarga nape, tetap Tuhan sinjaga kawalisa. Bujur Bapa sini surga, totokan kami gereja nduk, seibas paksa indape tetap dengar kami, melakukan kerina kegiatan kami di rumah-rumah kami, Tuhan tetap masuk-masuk, maka gereja nduk, tetap jadi berkat, jadi pasu-pasu man isi doni indah, pasu-pasu Tuhan secara khusus GBKP Bukit Raya, pasu-pasu Tuhan BPMR kami, pasu-pasu Tuhan Kemahandu Krina Serayan Tuhan Pertua Diaken Pandita, keluarga-keluarga kami, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan-pelayan KKR, anak-anak lusi terlibat ibas Krina pelayanan-pelayanan, song leader kami, pemain musik kami, koster kami, ICP, silai singatkan kami gelar nasada persada, sehingga memberikan waktu na gegeh na guna banci ngelai kami tengah-tengah gereja andu, tetap Tuhan si masu-masu kerina perpulungan Tuhan, lai singatkan kami gelar nasada persada. Mari Bapa sini surga pasu-pasu kami kerina, berikan kam tetap sukacita kemalaman ate, berikan Tuhan kini tekan si pangku, kam tetap sekawal kami Tuhan, ibas kami mentasi wari-wari kekeluhan kami ngatakan bujur, kekelengan kami, anak kami Egli, Ras, Bima, nggo sehat, nggo kamulih ke rumah, EP, erkitekan pertolongan Tuhan, menjuah-juah tetap sehat-sehat anak kami indah Bapa untuk seterusnya, totokan kami pe, karena orang tua kami kila Bapak Nita Ginting, Rikut Karohana Febi, pemulihan kesehatan, naras Bapak Abil tetap Tuhan si masu-masu, maka berikan Tuhan tetap kejuajuan kesehatan si sempurnaman kekelengan kami indah kerinana. Bujur Bapa sini surga, terpujilah tetap gelar du Tuhan rasa lalap serasa lalap. Indam kerina pertoton kami Tuhan sempurnakan du, sebab re kami kukam ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Singgo ngajari kita toto minta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Relamin kini rajandu, selamin pratendu basduni endah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda endah. Alami salah kami, bagina alami kami salah kalak empat kami. Olamin kami bakam kubas percobaan, tapi olang indulah kami idul silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. PJ cinta berngi sendah nggodung, Tuhan tetap si masu-masu kita. Salam tangguh, salam sehat, ras tetap kita pengharapan man Tuhan. Amin. Semua hanya